Baik, perkenalkan kami dari kelompok 25TI3. Tugas Artificial Intelligence mengenai Simple Smoothing, di mana kami akan mencari ramalan data permintaan kursi. Perkenalkan, nama saya Eunika Maria Veronica Rumengan dengan NIM 2004087. Pertama-tama yaitu kita import Java Adder Scanner, di mana import data Adder Scanner ini untuk memasukkan paket scanner. Kemudian public class tugas kelompok, di mana public class tugas kelompok adalah file yang kita buat ini. Kemudian public static void main string args, yang dapat diartikan bahwa argumen atau metode main merupakan sebuah metode yang bersifat public, atau dengan kata lain metode main yang dapat dipanggil di mana saja. Di sini ada fungsi scanner. Fungsi scanner di sini yaitu untuk menampilkan atau untuk menginput data nilai saat setelah program di running atau dijalankan. Kemudian di sini ada inisialisasi variabel. Di sini ada tipe data float, yaitu di mana tipe data float adalah tipe data angka atau number. Di sini ada xt1 sampai xt6. xt adalah nilai aktual periode ke berapa. Misalkan xt1 nilai aktual periode ke 1 sampai nilai aktual periode ke 6. Kemudian di sini ada float st1. St adalah nilai smoothing periode ke, misalkan st1, nilai smoothing periode ke 1 sampai nilai smoothing periode ke 5. Di sini ada tipe data float A. Float A di sini adalah dimisalkan disimbolisasi dari alpha. A itu alpha. Kemudian kita menginput integer. Di sini ada input tipe data integer, yaitu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, dan minggu keenam. Kemudian di sini ada sistem out println, di mana sistem out println ini berfungsi untuk ketika output nanti, hasil dari output akan memiliki terspasi atau outputnya nanti tidak terus memanjang ke kanan, melainkan dia akan terspasi ke bawah. Kemudian di sini ada input data minggu pertama. Input data minggu pertama yaitu sistem out println minggu ke-1. Kemudian sistem out println masukkan data perintah kursi sama dengan, kemudian xt1 sama dengan ti next float, yaitu tipe data yang akan membaca tipe data float yang telah kita masukkan tadi, yaitu xt1 sampai xt6 yang akan ditampilkan di output nanti. Kemudian input data minggu kedua, sistem out println minggu kedua, sistem out println masukkan data permintaan kursi, xt2 sama ti titik next float. Kemudian begitu dengan minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima. Kemudian kita masuk pada input data alpha. Sistem out println nilai alpha.
sistem out println masukkan nilai alpha. Nanti akan ditampilkan pada output nanti. Perbedaan dari println dan print, ketika menggunakan println maka outputnya nanti akan terspasi ke bawah. Kalau print jaraknya hanya akan memanjang ke kanan. Nah, di sini A adalah alpha sama dengan TI next float yang akan membaca perintah yang akan membaca data yang dimasukkan ke tipe data float. Kemudian sistem out println. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Halris Kebani, NIM saya 19024121. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Eunike. Nah, kita akan masuk dalam rumus ST. ST sama dengan, jadi ST itu artinya nilai smoothing. ST sama dengan A kali XT tambah dalam kurung 1 kali A kali ST kurang 1. Nah, A ini artinya alpha. Nah, sedangkan XT artinya nilai aktual. Kemudian ST1 sama dengan XT1. Nah, kita akan masuk terus XT2 sama dengan A kali XT2 ditambah dalam kurung 1 kurang A kali ST1. Nah, ST1 ini dinilai dari ST1 ini. Nah, kemudian ST2 ST3 sama dengan A kali XT3 ditambah dalam kurung 1 kurang A kali ST2. Nah, ST2 ini kita nilai dari sini. Kemudian ST3. Kemudian ST4 sama dengan A kali XT4 ditambah dalam kurung 1 kurang A kali ST3. Nah, ST3 ini dari nilai dari ST2. Kemudian ST5 sama dengan A kali XT5 ditambah dalam kurung 1 kurang A kali ST4. Nah, ST4 ini nilai dari ST3 sampai XT6 sama dengan 5 ST5. XT6 sama dengan ST5. Nah, kita akan masuk dalam tampilan tabel. Kita akan masuk dalam tampilan tabel. Nah, pertama kita akan masuk dalam minggu pertama, yaitu data aktual XT1 sampai XT2, XT3, XT4, XT5 sampai XT6. Kemudian kita masuk dalam nilai ramalan ST1, ST2, ST3, ST4 sampai ST5 dan seterusnya sampai di minggu ke-6. Sampai minggu ke-6 dengan data aktual XT6. Selanjutnya kita serahkan, hasilnya saya serahkan kepada Ian. Oke, perkenalkan, nama saya Ian Setiono dengan NIM 20024102. Pada bagian run ini saya akan menjelaskan tentang simple smoothing ramalan data permintaan kursi. Nah, sebelum itu di sini saya sudah inputkan untuk minggu ke-1 sampai minggu ke-5 dan juga di bagian alpha. Nah, untuk di minggu 1 di sini kita memasukkan data permintaan kursi, itu misalnya kita masukkan 120. Nah, untuk minggu keduanya kita masukkan lagi di data permintaan kursi, itu ada di 125 nilainya. Ya, di minggu ketiga kita memasukkan permintaan kursi sebanyak 129. Di minggu keempat pun memasukkan data permintaan kursi sebanyak 124. Dan di minggu kelima memasukkan data permintaan kursi sebanyak 139. Nah, untuk
selanjutnya di sini kita akan memasukkan nilai alfa. Nah, untuk nilai alfanya kami memasukkan nilai 0,3. Selanjutnya semua nilai yang telah diinputkan ini akan diproses oleh sistem yang sistem sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Seperti berikut ini sistemnya. Nah, untuk bagian tabelnya ini. Di sini tabel ramalannya. Untuk minggu ke-1 di situ ada data aktualnya. Minggu ke-1 itu 120. Baru selanjutnya nilai ramalannya 120. Nah, dari mana itu nilai ramalannya 120 itu kita dapat di sini. Rumus ini ST1 sama dengan XT1. Nah, selanjutnya untuk minggu kedua data aktual itu 125. Sesuai yang telah kita inputkan tadi. Dan untuk nilai ramalannya itu ada di 121,5. Nah, di sini kita dapat nilai tersebut dari codingan ini. ST2 sama dengan A kali XT2 ditambah 1 kurang A ini alfa. Alfanya ini 0,3, jadi 0,3 dikurang 1 dikurang 0,3 berapa, baru dikali dengan ST2. Baru selanjutnya di minggu ketiga. Minggu ketiga itu 129 sesuai dengan data yang telah kita inputkan tadi. Dan dia nilai ramalannya ramalannya bernilai 123,75. Ini codingan untuk mendapatkan nilai tersebut, yaitu ada ST3. ST3 sama dengan ST itu nilai smoothing periode keberapa. Misalnya di sini kan ST3, jadi dia nilai smoothing periode ketiga, sama seperti sebelumnya. Ini periode pertama, kedua, ketiga, sama dengan baru rumusnya itu ada di A kali XT3 ditambah 1 kurang A dikali dengan ST2. Begitupun di minggu keempat itu data aktualnya ada di 124 sesuai dengan nilai yang telah kita inputkan tadi. Nilai ramalannya juga ini kita dapat dengan menggunakan codingan ini. Ini ada ST4, jadi nilai smoothing periode keempat, rumusnya ini. A kali XT4 tambah 1 kurang A ini alfa ya, dikali dengan ST3. Nah, untuk minggu kelima tetap sama. Data aktualnya itu nilai yang telah kita masukkan tadi. Nilai permintaan kursinya. Dia ada di 130 dan nilai ramalannya 125,6775. Nah, untuk minggu ke-6 ini di sini kan kelompok kami mencari ramalan data aktual untuk minggu ke-6. Nah, untuk minggu ke-6 ini rumusnya itu ID XT6, jadi ini periode nilai smoothing periode ke-6 itu sama dengan ST5. Jadi untuk data aktual ramalan minggu ke-6 itu dia diambil dari nilai ramalan di minggu ke-5. Jadi ini ST5. Jadi ST5 itu A kali XT5 dikurang 1 kurang A ditambah 1 kurang A dikali ST4. Itu untuk mendapatkan nilai ramalan di minggu ke-6. Misalnya di sini pun kita ingin memasukkan nilai lain, itu juga bisa. Misalnya kita run lagi, kita buat nilai dari pertama.
Misalnya di sini untuk minggu pertama kita misalnya kita di sini sebelum itu di sini kita itu untuk mencari di sini kita mencari untuk data ramalan di minggu ke-6 seperti apa. Misalnya kita membuat data baru, misalnya di sini untuk permintaan kursi di minggu pertama itu ada di 110. Nah, untuk minggu keduanya ada di 129. Minggu ketiga ada di 107. Di minggu keempat ada di 130. Nah, dan di minggu kelima ada di 124. Di sini kita disuruh memasukkan nilai alfa. Nah, untuk nilai alfanya itu terserah, kita bisa memasukkan 0,3 maupun 0,2. Misalnya kita di sini memasukkan 0,3. Nah, maka sistem secara langsung akan membaca nilai ramalan yang membaca data yang telah kita masukkan untuk diolah menjadi nilai ramalan selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sini untuk pada minggu ke-1 permintaan kursi itu 110 dia masuk di data aktual, dan untuk nilai ramalannya itu juga 110. Untuk di bagian minggu kedua saya memasukkan nilai 129, dan untuk nilai ramalannya ada di 115,7. Begitu pula di minggu ketiga saya memasukkan datanya itu di 107. Nah, nilai ramalannya itu ada di 113. Untuk minggu keempat saya memasukkan nilai 130, dan nilai ramalannya ada di 118. Begitu pula di minggu kelima saya memasukkan data di 124, dan sistem menghitung nilai ramalannya ada di 119,9140. Nah, untuk di bagian minggu ke-6 ini adalah data yang kita ramalkan. Misalnya data yang akan dimasukkan nanti di minggu ke-6 itu ramalannya ada di 119,9149. Jadi kesimpulannya, untuk nilai ramalan ini tidak selalu sama dengan nilai data aktual, karena ini hanya sebatas ramalan saja untuk meramalkan nilai yang akan ada di waktu selanjutnya. Misalnya untuk di minggu ke-6 ini kan kelompok kami mencari nilai ramalan pada minggu ke-6 ini berapa. Nah, minggu ke-6 itu kemungkinan ramalannya, data aktualnya itu yang masuk itu ada di 119. Nah, jadi seperti itu. Sekian video presentasi tentang simple smoothing ramalan data permintaan kursi pada minggu ke-6. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan.